Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai optimasi dengan kalkulus, di mana konsep dari optimasi dengan kalkulus adalah sambungan dari optimasi ekonomi. Kita mencari optimasi ekonomi, tapi dengan menggunakan konsep dari kalkulus, khususnya kalkulus diferensial. Pada analisis optimasi dapat dilakukan lebih efisien dan tepat dengan menggunakan kalkulus diferensiasi yang didasarkan pada konsep turunan. Jika suatu fungsi berada pada keadaan maksimum atau minimum, maka slope atau kemiringan atau nilai marginalnya pasti sama dengan 0. Turunan suatu fungsi ditunjukkan oleh slope atau kemiringan atau nilai marginalnya pada satu titik tertentu sehingga maksimisasi atau minimalisasi dari suatu fungsi terjadi jika turunannya sama dengan 0. Kalkulus diferensial dalam konsep turunan, fungsi Y sama dengan Fx, di mana optimasi sering diperlukan untuk menemukan nilai maksimal atau minimal dalam suatu fungsi. Kemudian Y sama dengan delta Y dikurang delta X, di mana konsep dari delta Y dikurang delta X ini adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1, atau ini adalah konsep marginal. Kemudian dy per dx sama dengan limit delta y, di mana delta x menuju 0, dan hasil atau angka yang kita gunakan adalah angka dari delta x menuju 0. Jika ini adalah turunan atau penurunan dalam sebuah konsep kalkulus diferensial. Nah, konsep dalam turunan ini nanti kita akan bisa lihat atau sama dengan hasil pembahasan kita pada minggu-minggu sebelumnya, di mana kita telah membahas mengenai konsep optimasi ekonomi dengan menggunakan revenue, kemudian biaya, kemudian laba. Nah, ini adalah kurva atau gambar dari konsep turunan dalam menggunakan kalkulus diferensial dalam konsep marginal. Nah, ketetapan dari suatu fungsi, kita akan melihat beberapa ketetapan dari suatu fungsi. Pertama, untuk suatu fungsi agar mencapai maksimum atau minimum, turunan dari fungsi tersebut harus 0. Di mana di sini dy per dx sama dengan 0, atau nanti kita akan memiliki delta tr per delta q sama dengan 0. Kedua, untuk membedakan antara titik maksimum dengan minimum, dipergunakan turunan kedua atau second derivatif. Nah, di sini di mana y sama dengan fx ini adalah turunan pertama, kemudian d kuadrat y per dx kuadrat itu adalah turunan kedua. Konsep dari turunan kedua ini adalah turunan pertama dari turunan pertama. Kemudian aturannya adalah bila turunan kedua positif, kita mempunyai minimum dari q atau yang akan kita cari nantinya. Dan jika turunan kedua negatif, kita mempunyai hasil maksimum, di mana konsepnya di sini seperti ini, Q1 ketika hasilnya positif, berarti itu maknanya Q-nya adalah minimum. Kemudian ketika hasil dari Q2 nanti adalah negatif, maka hasilnya adalah maksimum. Kemudian untuk menentukan hasil dari maksimum laba dengan menggunakan dua kaidah nantinya, di mana hasilnya akan sama, di mana laba total atau P sama dengan TR dikurang TC. Kemudian kita juga bisa menggunakan marginal revenue sama dengan marginal cost atau MR sama dengan MC. Nah, di sini adalah kaidah-kaidah penurunan fungsi. Ada beberapa kaidah-kaidah dari penurunan fungsi. Pertama, kita memiliki fungsi konstan, kemudian fungsi pangkat, kemudian fungsi pertambahan dan pengurangan, kemudian fungsi perkalian atau hasil dua fungsi, dan yang terakhir adalah fungsi pembagian. Hanya untuk pertemuan kali ini kita membahas mengenai 3 fungsi nantinya. Pertama, kita akan bahas mengenai fungsi konstan. Fungsi konstan sama dengan Y sama dengan A, maka dy per dx-nya sama dengan 0. Di mana A di sini adalah konsepnya angka-angka yang akan kita dapatkan atau temui nantinya. Contohnya, tentukanlah turunan pertama dari dy per dx dari pertama Y sama dengan 3. Berarti 3 ini adalah A. Nah, maka dy per dx-nya sama dengan 0. Berapapun angka yang kita dapatkan di sini, selama dia berdiri sendiri, berarti fungsi konstan atau turunannya adalah 0. Contoh lagi, y sama dengan min 5, maka tetap dy per dx sama dengan 0. Kemudian y sama dengan 2 per 3,
tetap hasilnya dy per dx juga sama dengan 0. Yang keempat, y sama dengan 5 pangkat 3, tetap dy per dx sama dengan 0. Kesimpulannya adalah ketika kita bicara fungsi konstan, di mana y sama dengan a, di mana a itu adalah hanya angka yang kita dapatkan tanpa adanya variabel di belakangnya, baik itu x, y, ataupun q, maka hasilnya adalah 0. Oke, yang kedua kita memiliki fungsi pangkat. Ketika bicara fungsi pangkat, di sini kita lihat y sama dengan ax b. Berarti di sini ada a seperti yang tadi atau fungsi konstan yang pertama, tapi kita memiliki pangkat di sini setelah eksponen yang ada atau ax pangkat b. Maka turunannya akan menjadi a dikali b x b kurang 1. Konsepnya a tetap, ya, berarti di sini turunannya a tetap. B yang di atas atau pangkat yang di atas kita pindahkan ke depan. Ini X tetap, kemudian B dikurang 1. Berarti ini adalah fungsi pangkat. Contoh, Y sama dengan 5X pangkat 3. Pertama sekali ketika kita ketemu dengan fungsi pangkat seperti ini, kita harus menetapkan mana yang A, mana yang B. Maka kita dapatkan A sama dengan 5, ini dia. B berarti 3. Nah, kita selesaikan konsep turunan dari Y sama dengan 5X pangkat 3 sesuai dengan konsep ini, sehingga akan menjadi dy per dx-nya sama dengan 5, di mana 5 adalah A di sini, ya, berarti A tetap, 5 tetap, dikali B. B adalah 3, ini dia, berarti 3 kita pindahkan ke depan, berarti 5 dikali 3X, ingat B kurang 1, berarti 3 dikurang 1, sehingga hasilnya akan menjadi 15X pangkat 2. Ini adalah konsep fungsi pangkat. Kita akan lihat contoh berikutnya. Y sama dengan 12X pangkat 8. Carilah turunan pertama dari fungsi ini. Nah, ingat kita harus menetapkan dulu mana yang A, mana yang B. Berarti 12 adalah A, 8 adalah B. Sehingga 12 tetap dikalikan B, yaitu 8, ini dia, X 8 dikurang 1. Sehingga hasilnya adalah ketika 12 dikali 8 adalah 96, 8 dikurang 1 adalah 7, sehingga hasilnya atau turunannya adalah 96X pangkat 7. Nah, berikutnya, Y sama dengan 4X pangkat 6. Carilah turunannya. Ingat, A adalah 4, B adalah 6. Sehingga 4 dikali 6. Ini dia, ya, berarti B-nya kita pindahkan ke depan. 4 dikali 6, X 6 dikurang 1. Sehingga hasilnya 4 dikali 6 adalah 24, X 6 dikurang 5 adalah 1. Sehingga 6 dikurang 1 adalah 5, sehingga hasilnya adalah 24X pangkat 5. Nah, ini konsepnya berarti B yang berada di atas ini kita pindahkan ke depan. Sehingga berapapun angka B ini kita pindahkan ke depan, kita kalikan dengan A, ini dia. B kita kurangi 1, ini dia. Nah, ini adalah konsep dari fungsi pangkat. Berikutnya kita punya fungsi pertambahan dan pengurangan. Turunan dari suatu penjumlahan atau selisih sama dengan jumlah atau selisih dari turunan secara individualnya. Konsepnya U atau U sama dengan Fx, V sama dengan Hx, oleh karena itu jika Y sama dengan U ditambah V, maka turunannya akan menjadi dy per dx sama dengan du per dx ditambah dv per dx. Jadi konsepnya turunkan saja angka-angka yang kita miliki, itulah hasilnya. Selama pangkatnya berbeda, berarti itu tidak bisa kita kurangi atau kita tambahkan. Oke, kita mulai lagi. U sama dengan Fx sama dengan 2x pangkat 2. Dan V sama dengan Hx sama dengan min x pangkat 3. Sehingga di sini kita akan mencari berapakah turunan dari penambahan atau penjumlahan Y sama dengan U ditambah V. Sama dengan 2x pangkat 2 dikurang x pangkat 3. Ini soal, turunkan ke bawah. Ini soal juga turunkan ke bawah. Ya, berarti di sini kita memiliki 2x pangkat 2, di sini adalah konsepnya 2x pangkat 2 kita turunkan. Ingat, ini A, ini B. Berarti 2 dikali 2, 4, ini dia. X 2 dikurang 1 adalah 1. Ketika suatu eksponen berpangkat 1, itu tidak kita tuliskan. Sehingga 2x pangkat 2
turunannya adalah 4X, min X pangkat 3, min tetap, 3 kita pindahkan ke depan, sehingga menjadi 3X, 3 dikurang 1 adalah 2, sehingga menjadi 3X pangkat 2. Berarti ini adalah hasil dari fungsi pertambahan. Nah, kita bisa lihat contoh-contoh soal ini. Tentukanlah turunan pertama dy per dx dari persamaan y sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurang 6x dikurang 8. Konsepnya sebenarnya adalah kita turunkan secara individu dari masing-masing variabel ini, dari x pangkat 3, x pangkat 2, dan seterusnya. Itulah hasil dari turunannya. Berarti 2x pangkat 3. Nah, di sini sama 2 dikali 3, ini B. 2 dikali 3, X3 dikurang 1. Ditambah 2 kita pindahkan ke depan, 5 dikali 2, X2 kurang 1. Dikurang 6 tetap. Ini adalah pangkat 1. 1 kita pindahkan ke depan, X1 dikurang 0. Ingat, ini adalah fungsi konstan yang pertama. Berapapun angkanya, hasilnya adalah 0. Kemudian kita selesaikan 2 dikali 3, 6. X3 dikurang 1, 2. Sehingga 2X pangkat 3 turunannya adalah 6X kuadrat. Ditambah 5X pangkat 2 turunannya adalah 5 dikali 2, 10. X pangkat 1 dikurang 6 dikali 1, 6. X pangkat 0 dikurang 0. Masih bisa kita selesaikan, masih setidaknya kita lebih menyelesaikan secara matematisnya. Berarti 6X pangkat 2 ditambah, ketika suatu pangkat berpangkat 1 tidak kita tuliskan, sehingga ditambah 10X dikurang 6. X pangkat 0 berarti itu maknanya 1, sehingga 6 dikali 1 adalah 6, 0 tidak kita tuliskan. Sehingga turunan pertama dari Y sama dengan 2X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2 dikurang 6X dikurang 8, maka hasilnya adalah 6X pangkat 2 ditambah 10X dikurang 6. Ini ada contoh lagi yang kedua. Carilah turunan pertama dari Y sama dengan 10X pangkat 4 ditambah 7X pangkat 5 dikurang 12X pangkat 4 ditambah 8X pangkat 5. Kita lihat, Y sama dengan soalnya ini 10X pangkat 4 ditambah 7X pangkat 5 dikurang 12X pangkat 4 ditambah 8X pangkat 5. Ingat, ini kita selesaikan seperti penyelesaian yang tadi. 10, B kita pindahkan ke depan dikali 4, X 4 dikurang 1 atau B dikurang 1 ditambah 7 tetap, 5 kita pindahkan ke depan dikali 5, X 5 dikurang 1 dikurang 12, 4 kita pindahkan ke depan, 12 dikali 4, X 4 dikurang 1 ditambah 8 dikali 5 kita pindahkan ke depan, X 5 dikurang 1. Kita selesaikan lagi. dy per dx sama dengan 10 kali 4, 40, x pangkat 3 ditambah 35x pangkat 4 dikurang 48x pangkat 3 ditambah 40x pangkat 4. Nah, di sini kita bisa melihat atau menyelesaikan ketika konsep pertambahan atau fungsi pertambahan dan pengurangan, kita bisa menambahkan atau mengurangi ketika pangkatnya sama atau sejenis. Nah, artinya ketika kita memiliki 40X pangkat 3, berarti di sini kita bisa mencari di manakah lagi yang ada pangkat 3. Ini dia 48. Jadi kita bisa menyelesaikan ini. 40X pangkat 3 dikurang 48X pangkat 3 ditambah 35X pangkat 4 ditambah 40X pangkat 4. Sehingga ini hasilnya menjadi min 8X pangkat 3. Ini hasilnya menjadi plus atau ditambah 75X pangkat 4. Nah, berikutnya masih kita bicara contoh soal secara keseluruhan dalam konsep optimasi ekonomi. Diketahui pada sebuah perusahaan dengan TR sama dengan 45 Q dikurang 0,5 Q kuadrat, total cost-nya sama dengan Q pangkat 3 dikurang 8 Q kuadrat ditambah 57 Q ditambah 2. Ini adalah konsep persamaan dalam sebuah perusahaan. Pertanyaannya, tentukanlah tingkat output yang paling menguntungkan atau maksimum output-nya. Kemudian tentukanlah berapakah laba total perusahaan pada tingkat output terbaiknya. Ya, berarti ingat ini adalah soalnya diketahui TR dan TC. Berarti konsepnya kita mencari Q maksimum dan laba. Ada beberapa konsep atau beberapa langkah yang harus kita selesaikan. Ada sekitar 7 langkah yang harus kita selesaikan.
Kaidah yang kita gunakan adalah kaidah laba total, di mana P sama dengan TR dikurang TC. Ya, nah pertama kita lihat langkah pertama. Pertama sekali yang harus kita lakukan adalah selesaikan hasil dari kaidah laba total dengan mencari hasil dari P sama dengan TR dikurang TC. Ini berarti adalah konsepnya atau rumus yang kita gunakan. TR berarti ini adalah soal, ya. TR kita salin ke sini, 45Q dikurang 0,5Q kuadrat dikurang total cost atau TC-nya ini. Ingat, jangan lupa untuk membuat kurungnya karena ini akan mempengaruhi hasil positif dan negatif dari penjumlahan atau penyelesaian kita di bawahnya. Sehingga tidak menyalahkan hasil sampai ke bawahnya. Kita selesaikan atau kita sederhanakan matematisnya. 45Q dikurang 0,5Q kuadrat. Kita buka kurung, min Q pangkat 3. Min dikali min positif, 8Q kuadrat. Min dikali positif, min 57Q. Min dikali positif, min 2. Berarti buka kurungnya atau sudah kita selesaikan. Kemudian kita akan menyelesaikan dengan mencari di mana di sini konsepnya yang sama pangkatnya itu yang bisa kita tambahkan atau kita kurangi. 45Q berarti ini bisa kita kurangi dengan min 57Q. Kemudian yang mana lagi? Ini 0,5Q kuadrat bisa kita tambahkan dengan 8Q kuadrat. Min Q pangkat 3 tidak ada dan 2 juga tidak ada. Berarti ini bisa kita selesaikan. Sehingga menjadi 45 dikurang 45Q dikurang 57Q adalah min 12Q. Ditambah 0,5Q kuadrat ditambah 8 adalah 7,5Q kuadrat dikurang Q pangkat 3 dikurang 2. Berarti ini telah kita selesaikan kaidah dari P sama dengan TR dikurang TC. Berarti ini adalah P dari hasil atau langkah pertama. Jadi ini adalah persamaan pertama yang kita dapatkan. Kita susun di mana pangkat tertinggi kita letakkan di depan. Berarti min Q pangkat 3 ditambah, ini tetap 7,5Q kuadrat. Min 12Q kita pindahkan ke belakang, dikurang 2. Berarti ini adalah persamaan pertama kita dari langkah 1. Kemudian langkah 2, dari langkah 2 cari turunan pertama dari dP per dQ dari persamaan pertama di atas. Ini adalah persamaan pertama yang kita dapatkan tadi, kita cari turunannya. Sehingga P sama dengan min Q pangkat 3 ditambah 7,5Q kuadrat dikurang 12Q dikurang 2. Turunannya akan menjadi, ini adalah B. B kita pindahkan ke depan, ini adalah 1, di depannya min 1 dikali 3. Q 3 dikurang 1. 7,5, 2 kita pindahkan ke depan karena dia B. Sehingga 7,5 dikali 2, Q 2 kurang 1, dikurang 12 kali 1, karena Q pangkat 1 di sini, dikali Q 1 dikurang 0, min 2 adalah fungsi konstan sehingga hasilnya 0. dP per dQ-nya kita selesaikan, min 3Q kuadrat ditambah 7,5 kali 2 adalah 15Q pangkat 1, dikurang 12Q pangkat 0 dikurang 0. Kita sederhanakan kembali sehingga hasilnya adalah min 3Q kuadrat ditambah 15Q dikurang 12Q pangkat 0 adalah 1. Dikurang 0 tidak kita tuliskan. Sehingga langkah kedua kita selesai, kita dapatkan persamaan kedua. Berikutnya adalah, ini adalah turunan pertama dari profit marginal atau marginal profit pada perusahaan ini. Langkah berikutnya kita dapatkan atau kita cari langkah ketiga, fungsi dari persamaan kedua tersebut maksimum atau minimum pada saat profit marginal sama dengan 0. Jadi min 3Q kuadrat ditambah 15Q, apakah 1 sebenarnya tidak usah kita tulis, berarti min 3Q kuadrat tambah 15Q dikurang 12, ini dia. Nah, untuk menentukan tingkat keluaran di mana perusahaan memaksimumkan P atau laba dengan cara mencari Q1 dan Q2 dari persamaan kedua. Dua opsi Q yang ada, yaitu Q1 dan Q2, dapat kita cari dengan rumus, ini adalah rumus ABC, yaitu min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Dalam konsep rumus ABC, sebenarnya kita harus tahu yang mana yang A, yang mana yang B, yang mana yang C, sehingga tidak salah memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus ini. Nah, mari kita selesaikan. Nah, untuk menentukan
menentukan atau langkah keempatnya adalah untuk menentukan tingkat keluaran di mana perusahaan memaksimumkan laba atau P dengan cara mencari Q1 dan Q2 dari persamaan kedua. Kita gunakan rumus ABC tadi, yaitu ini dia, min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kita selesaikan. Ini adalah rumusnya, ini adalah profit marginal dari persamaan kita tadi. Kemudian, nah berdasarkan persamaan ini, kita dapatkan nilai A sama dengan ini dia. Ya, berarti nilai A adalah min 3, ini ada minnya tadi, B adalah 15, C adalah min 12, jangan sampai salah. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus ABC. Sehingga Q1 atau Q2 kita adalah, pertama min B, berarti ini. Kita masukkan min 15 plus minus akar B kuadrat, 15 kuadrat kurang 4. A-nya adalah min 3, jangan lupa minusnya dan kemudian tutup kurung sehingga kita tidak salah. Dikalikan C, C-nya adalah min 12. Per 2 dikali A, A adalah min 3. Kemudian Q1, Q2 sama dengan min 15 plus minus pangkat 15 kuadrat adalah 225 dikurang. Min 4 dikali min 3 dikali min 12 adalah min 144. Per 2 dikali min 3, min 6. Kemudian kita sederhanakan dalam akar, min 15 plus minus akar 81 per min 6. Hasilnya adalah min 15 plus minus 9 per min 6. Kita bisa mendapatkan Q1-nya ketika kita pada Q1 menggunakan positif. Min 15 ditambah 9 per min 6 sama dengan min 6 per min 6 hasilnya 1. Q2-nya kita gunakan negatif, sehingga min 15 dikurang 9 per min 6 sama dengan min 24 per min 6, hasilnya adalah 4. Sehingga kita bisa mendapatkan di sini, Q1-nya adalah 1 dan Q2-nya adalah 4. Oke, berikutnya kita akan bahas langkah kelima. Ya, jadi di sini konsepnya adalah ingat kita memiliki second derivatif atau turunan kedua. Berarti cari turunan kedua atau second derivatif dari turunan profit marginal atau persamaan pertama. Ingat persamaan pertama kita adalah min Q pangkat 3 ditambah 7,5 Q kuadrat dikurang 12 Q dikurang 2. Ini akan kita turunkan menjadi persamaan kedua setelah kita selesaikan juga, yaitu min 3 Q pangkat 2 ditambah 15 Q dikurang 12. Berarti ini yang kita turunkan kembali. Nah, ini yang maksudnya adalah second derivatif. Kita turunkan kembali. Min 3, 2 kita pindahkan ke depan. Min 3 dikurang 2, Q 2 dikurang 1, ditambah 15 kali 1, Q 1 dikurang 0. Hasilnya akan menjadi, turunan keduanya atau second derivatifnya akan menjadi min 6 Q ditambah 15. Berarti ini langkah kelima kita. Kita dapatkan second derivatifnya adalah min 6 Q ditambah 15. Oke, berikutnya adalah langkah ke-6. Langkah ke-6 yang kita gunakan adalah substitusikan kedua Q tersebut, baik Q1 dan Q2 yang telah kita dapatkan pada langkah keempat, ke dalam hasil dari persamaan turunan kedua, di mana atau hasil dari langkah kelima. Ingat, kita memiliki hasilnya adalah min 6 Q ditambah 15. Pada Q1, ingat Q1 kita tadi adalah 1, kita masukkan 1, kita ganti dengan Q. Sehingga min 6 dikali 1 ditambah 15 sama dengan 9, ini adalah minimumnya. Kemudian pada Q2 sama dengan 4, ini akan menjadi min 6 dikali 4 ditambah 15 adalah min 9, ini adalah maksimumnya. Sehingga kita dapatkan bahwa Q maksimum pada perusahaan adalah ketika Q berada pada produksi 4 unit produk. Petunjuknya atau aturannya adalah, pertama, bila hasil dari turunan kedua positif, kita memiliki hasil minimum. Dan jika hasil dari turunan kedua negatif, kita mempunyai hasil maksimum. Langkah terakhir atau langkah ketujuh adalah masukkan Q maksimum pada perusahaan, yakni 4 unit produk ke dalam persamaan pertama. Persamaan pertama kita min Q pangkat 3 ditambah 7,5 Q kuadrat dikurang 12 Q dikurang 2. Kita masukkan 4 tadi. Min 4 semuanya kita ganti dengan 4 Q-nya, sehingga min 4 pangkat 3 ditambah 7,5 dikali 4 pangkat 2 dikurang 12 dikali 4 dikurang 2. Min 4 pangkat 3 hasilnya min 64 ditambah 7,5 dikali 4 kuadrat adalah 120. 12 dikali 4 adalah 48 dikurang 2.
sehingga hasil dari laba kita adalah 6. Sehingga di sini kita bisa dapatkan bahwa hasil dari optimasi dengan kalkulus dengan konsep laba didapatkan bahwa perusahaan mendapatkan laba maksimal pada 6 juta dolar dengan key maksimum pada perusahaan yakni 4 unit produk. Baiklah, sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.